Ngopi lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi Ngolah Pikir. Kali ini ngopi santai bersama sahabat Teguh Prayogo yang tentunya akan menceritakan perjalanan hidupnya dalam rangka mencari jati diri sehingga berlabuh di Ansor, organisasi Ansor, sehingga sekarang bisa lebih bermanfaat. Assalamualaikum sahabat Yogo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Yogo ya? Ya. Teguh Prayogo tapi dipanggil terkenalnya Mas Gurunya sahabat Yogo gitu ya. Bisa ini sehat-sehat saja ini? Alhamdulillah. Sahabat Yogo. Alhamdulillah. Bagaimana sehari-harinya masih aktif di organisasi? Masih tetap semangat. Tetap semangat ya. Bagaimana perjalanannya dari awal sehingga bisa menemukan jati diri di GP Ansor ini, sahabat Yogo? Mohon bisa diceritakan santai saja. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Pertama-tama saya berhijrah atau perjalanan saya selama saya di Ansor, sebelum saya masuk di organisasi keansoran. Dulu saya memang saya itu orang nol, orang awam, orang abangan, nggak tahu apa-apa, nggak bisa dan tidak apa. Terus terang saya menjaga tentang perjalanan hidup saya, jati diri saya, kehidupan Indonesia, karena setiap orang itu pasti punya memori, punya perjalanan hidup, punya memori, punya masa lalu. Nah, tapi tidak ada tentunya masa lalu ada yang masa lalu yang indah, ya, masa lalu yang pasti kelam itu masih ada ya. Itu pasti. Terus setiap manusia mesti pasti mempunyai memori perjalanan hidup, cerita masa lalu mesti. Ini harus pindah saat dari pun masuk ke Ansor, keansoran. Dulu perjalanan saya sudah mengikuti di berbagai macam organisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan banyak. Saya dulu ya di jalanan, ya hidup di emperan toko, pokoknya saya melalang buana kurang lebih 10 tahun. Jadi banyak pengalaman hidup, manis pahitnya kehidupan yang gemerlapnya di luar ini sudah dirasakan semua. Sudah, ya, Mas. sahabat juga ya. Banyak sekali dulu suka duka saya selama saya dulu sebelum saya masuk ke organisasi keansoran itu yang sudah pernah tadi saya katakan, bisa melalang buana sudah sampai saya merantau sampai ke luar kota, ke luar daerah. Kemudian setelah saya pulang, saya ingin mencari jati diri saya. Jadi pertama saya, alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah itu istri saya orang Prapat, Prapat. Saya asli sebenarnya Mundilan, Magelang. Kemudian saya bertempat tinggal di daerah Kabupaten Baru, tepatnya di Dusun Kasangan. Nah, setelah itu saya Berpindah gitu ya, berpindah tempat tinggal di Prapat ini ya. Ya. Kemudian saya berpindah tempat tinggal di Dusun Prapat. Di seorang Prapat. Saya enggak saya sangka. Di sana buat tentang songo-songo, buat tentang nyawa-nyawa ya dulu. Lajeng ting Prapat, ngambil gubuk ting Prapat, mengganti Prapat. Dan kebetulan alhamdulillah saya kok di Prapat, tempat tinggal saya kok dekat dengan pondok pesantren, dengan para kiai, gitu. Ya waktu saya bertempat tinggal di Prapat, saya juga punya rasa minder, rasa takut dan sebagainya. Kenapa? Saya merasa dulu terus terang memang saya wong goblok bodoh, wong awam, nggak tahu apa-apa. Berarti kan saya harus bisa menyelesaikan.
bagaimana kehidupan saya di dusun Kelapak. Apalagi di Kelapak itu kan dusun yang hari ada santrinya, pondok dan sebagainya. Berarti ada rasa minder awalnya awalnya saya minder. bertempat tinggal di Kelapak ini ada rasa mindernya. Iya. Kemudian kalau untuk di niatan itu untuk berubah menjadi yang lebih baik itu pasti ada ya. Pasti ada. Cuman karena keminderan itu sehingga mungkin lama menemukan jati diri. Lama. Kemudian setelah saya rasa itu, saya mau namanya hidup bermasyarakat kan harus berbaur. Jauh serangan kalau tunggu teparu kalau tunggu teparu sing caket dan sebagainya. Saya harus bisa menyelesaikan adaptasi bagaimana adat istiadatnya orang Kelapak, bagaimana keadatnya orang Kelapak, itu saya harus belajar dulu. Setelah saya bisa menyelesaikan adaptasi, alhamdulillah 1-2 orang saya kenal baiknya. Kemudian setelah saya bisa menyelesaikan bergaul bermasyarakat di Kelapak, karena saya cuma orang awam, saya alhamdulillah itu kenal punya tetangga adalah sahabat Kavian. Kebetulan anggota Ansor juga. Tapi kan saat nalika kula kenal dari tos. Mas dari kusimpan saya berkenalan depan kali sahabat Kavian, sering silaturahim, saya sering bertemu, sering berdialog, tukar kawan sudah. Kemudian lama-lama setelah saya sering silaturahim, kemudian sahabat Kavian itu kok kebetulan Mas Abjan itu kan punya bordir, pusat bordir. Nah, di situ saya punya berkat pengen. Tapi sebelum saya punya keterlibatan, saya masuk ke organisasi Ansor, itu saya lihat badan itu logo NU. Nah, sebelum saya masuk, saya harus tahu dulu. Nah, karena saya itu orang tidak tahu nih. Menjajaki dulu ya. Seperti apa NU itu seperti apa dan sebagainya. Supaya nanti kan ini, memang yang ngerti sekolah ngerti, kalau kita nggak mau tanya, nggak mau ngerti, nggak ada yang ngerti kan kita nggak ngerti. Nah, sebelum jauh ke perjalanan itu, tadi kan membahas tentang masa lalunya yang istilahnya sudah manis pahitnya kehidupan ini sudah dijalani semua sahabat yang sekelam apa sih masa lalu itu gimana? Bisa diceritakan atau tidak di sahabat kopi ini? Maksudnya yang paling istilahnya yang paling parah di sampai perbuatan yang sehingga menimbulkan keminderan itu untuk menjadi jelas nih. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Manusia jelas mempunyai kelebihan juga punya kekurangan. Dan manusia tidak lepas dari kegelapan, kesalahan. Di mata Allah, ciptaan Allah di dunia itu manusia adalah yang paling mulia dan yang termulia. Tapi manusia tidak ada yang sempurna. Nalika perjalanan saya sebelum saya suka duka, masalah memori saya itu saya yang paling parah. Saya jarang pulang, Mas. Tidak, kalau bahasa Jawanya orang omah gitu. Orang omah gitu. Waktu itu almarhum bapak ibu saya masih ada. Saya jarang pulang terus ratong rumah. Terus paling soal dunia tuh mah. Barat ini Bali mimpi bahasa rumah kau terminal. Pulang mandi ganti baju pergi. Pulang pagi. Kalau enggak sore pulang pagi terus. Tapi tetap di ini Maisah di kerjaan tetap. Oh iya tetap saya tetap bertanggung jawab, tetap tidak meninggalkan tanggung jawab karena ini manusia kan itu wajib jadi yang namanya ngakur dikir kalau orang Jawa ngakur kui golek kayak katunyan golek Maisah kayak keluarga dikir golek gawe akhirat bisa musuh jadi 50-50 enggak imbang karena kalau kita tidak mencari itu bahkan kita juga kedusan dituntut
Tapi kalau kita tidak mempunyai tabungan Ya. untuk besok di alam akhirat, nah kita juga nanti bagaimana? Iya. Karena akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau tidak dititipkan gitu. Berarti kan tadi dengan masa lalu yang sebegitu apa kelamnya lah kalau bahasanya kan, banyak hal tentunya yang banyak sekali yang dilalui ya sahabat itu, termasuk saya ini kemaksiatan itu ya tetap anu ya, sudah dirasakan semua. Saya bercerita ini dengan hati nurani saya, jadi sejujurnya apa adanya ini terus terang ini pulang ini manusia punya sifat karakter masing-masing. Pulang seperti ini apa alane terus terang laki ngapang jujur. Jadi ulah tak boleh kita beri sebenarnya apa ini? Istilahnya sudah menjajaki dunia hitam. Sudah dunia maya. Sudah semua ya. Bahkan kalau di generasinya jenengan, misalkan kok khususnya di kecamatan Kranggan, itu saya nyebut sahabat Teguh Prayogo itu mungkin sudah kenal semua ya. Sahabat itu. Sudah kenal semua sama saya. Setiap ada itu kalau saya itu pasti gitu lah. Apa yang tadi susah pelan, diri saya semua sudah jalan semua. Ya waktu itu kan karena saya itu kurang pendidikan, kurang pengalaman, lagi mungkin ya kenapa dengan lingkungan, pergaulan, tapi saya tidak menyalahkan. Semua pasti ada hikmahnya, pasti ya. Karena gini, orang mau baik pasti jelek dulu. Karena di sekolah nanti sekolah kecil, nanti apa yang di sekolah. Karena hidup itu bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Orang kan tidak akan baik terus, jelek terus, senang terus atau setelah itu pasti. Jadi pasti punya pengalaman, memori, masa lalu juga suka duka itu pasti. Waktu itu saya sudah menjalankan banyak masa itu sudah memang sudah tua lah, sudah kapok. Jadi kalau getun orang mungkin ada kalau getun ini kok ngarep gak mungkin pasti di belakang. Nek kalau getun itu ngarep rasa rugi itu jangan di sana. Ya, saya pasti deh, penyesalan pasti ada. Terus gelo getun itu mesti itu pun jelas. Ya, tapi semua dari mana? Itu saya juga sempat putus asa, Mas. Sempat putus asa, ngobrol untuk aku semua soalnya bodoh-bodoh, sekolah dosa, kan bermacam apa aku. Tapi selama di perjalanan masa lalu itu yang gelap itu ada apa artinya kerentek hati untuk berubah menjadi lebih baik. Itu ada pasti. Mungkin saat sendirian malam atau bagaimana itu pasti ada. Pasti. Setiap saya manusiawi ya. Jadi di waktu saya melakukan hal yang hitam itu, waktu saya melakukan itu karena khilaf. Karena manusia kan tidak lepas dari kesalahan, kekilapan. Itu rasanya hanya happy, senang. Tapi setelah jadi berarti kesenangan itu hanya semata. Kemudian setelah saya pulang, setelah saya merenungkan, itu saya aku kok gini ya, apa aku harus segini terus, apa aku harus ya kenapa? Karena semakin saya tambah umur, semakin saya pasti saya ingin seperti yang lain. Ya kepingin orang hidup kalau pribadi saya sing digoleki wong urip ki lak ketenteman. Ketenteman nih, boleh jati diri, urip sing tentrem, jumlah kancane yang bermanfaat, ya. Itu. Jadi saya tidak egois ini. Dan itu ya pasti karena terus pada akhirnya tadi ceritanya kan sampai mempelajari lambang NU itu ya. Mungkin itu pintu pertama menuju ke mendapatkan hidayah ini ya. Jadi dari logo NU itu jenengan tertarik gitu ya. Kemudian pesen logo NU untuk dipajang di rumah. Kemudian dari situ
mulai ya, mulai mulai anu ya, mulai saya mulai ya tertarik. tertarik. Ada beruntung minat saya ingin merubah hidup saya seperti yang selama ini yang sudah saya jalani. Gitu. Seperti ini ya, seperti apa, mendapatkan hidayah yang sangat luar biasa ya. Ya. Berarti kan ada perasaan, oh mungkin ini jalannya gitu ya, sahabat itu dari NU. Jadi waktu saya itu kenal sama tetangga saya, kebetulan nih omai jejer cepak, nah itu terus ini omai jejer cepak kenal agak kenal gini sudah jadi wong yo itu berarti peribahasa atau ngomong Jawa ini, karena saya kan orang Jawa ini, dan saya tetap tidak meninggalkan Jawa ini. Jadi saya orang Jawa, kan lagu saya harus seperti orang Jawa. Nah, agama itu kan agama kami ya, itu saya Islam ya. Nah, itu setelah saya itu kenal agak dengan Mas Fabian, sahabat Fabian, sering silaturahmi, sering bertemu, saya sering main ke rumahnya, sering berdialog, konsultasi, tentunya tentang keislaman, keagamaan. Saya kan setuju supaya nanti tidak salah kaprah, salah paham, supaya saya tidak. Itu saya betul-betul dulu. NU itu nopo Mas Fabian? NU itu nopo? Sebelum itu tidak ada bayangan bahwa tidak ada NU itu apa dan tidak ada. Dan saya memang nol, karena saya itu orang awam, nol kudul. Saya ada maaf ini bukannya saya ternyata enggak, saya berkata dengan sejujurnya dengan hati nurani saya. Nah saya itu paling bodoh, sekolah kemudian makanya saya waktu itu saya juga sempat itu punya surat pindah diisi, pokoknya serba bingung, serba salah gitu. Apa aku itu malah wong elek yang bodoh boleh ya yo. Tapi ternyata dengan NU ini bisa menerima gitu ya, bahasanya seperti itu. Kemudian NU ini kalau tadi kan jenengan bercerita ini kan tidak menghilangkan Jawanya, tidak menghilangkan Jawanya. Nah di NU ini seperti pas gitu ya. NU ini tidak meninggalkan kebudayaan kita yang beragam ini, tetap Islam, tapi kita tetap melestarikan budaya Jawa. Sehingga mungkin kecocokannya di situ ya. Jadi itu pas serat dengan angan saya, dengan kertek saya, ini yang saya cari. Gitu. Jadi semua baik, tapi kan kita punya, kalau saya boleh diadarkan tabungan, punya selera ini. Selera aku sebenarnya karo tempe, aku mau karo tahu dan sebagainya, seperti itu. Sehingga mungkin dengan NU ini seperti Maem itu ketemu lawuh simpas badir sambal badir yang cocok itu. Kemudian mestinya ngobrol-ngobrol dengan sahabat Alfian tadi, kira-kira saya masuk di NU ini cocoknya di mana gitu ya, sahabat ya. Sehingga setelah saya tanya saya dikasih pengertian sama Mas Fabian. Terus pertama saya dikasih itu logo NU body yang kecil Mas. Itu saya bawa pulang. Itu saya bawa pulang, saya lihat dia sambil saya menemukan, kalau ini tergini gambar NU, logo NU di yang ini. Ada itu kan ada begini, hanya diberikan warna hijau, terus ada gambar gambar dijaga. Itu pasti kan ada maknanya Pak. Jadi setiap logo, pasti ada maknanya. Pasti kan ada namanya. Ada arti Mas. Jadi orang berani membuat logo atau membuat itu kan pasti apa? Sudah tahu arti dan maknanya. Filosofinya. Filosofi. Jadi tidak salah membuat. Gitu. Sehingga dengan mempelajari itu masuk gitu ya. Kemudian disarankan untuk ikut ke Ansornya. Sebelum itu ya belum tahu sama sekali Ansor itu apa dan sebagainya.
Dereng ngertos niku Ansor NU niku napa. Iya. Lajeng Ansor niku napa niku kula dereng ngertos. Banyak betul-betul amin. Nah, saya cek dulu, terus saya data lagi. Itu kan saya datang dulu gitu. Data lagi tim jaket, wah api, yuk disuruh kali ini kula sembaceng alhamdulillah. Lari itu yang pertama laki-laki di tengahnya di tas, apa? Ini setelah perputaran waktu nih hari demi hari, bulan demi bulan sebagainya, terus masih tetap berkomunikasi gitu supaya silaturahmi tetap dan akrab kali Mas Adian, kalau sudah dulu lah, sudah akrab sudah dulu, aja lo taruh boleh, macam bawa di pari foto didamel ke logo NU sing makan. Iya. Sing pun kalau dari pingin ngambil biaya betul itu makin tak boleh diutarakan karena dengan semangat saya dengan hubungan ini terus tak ini kalau matur dari Mas Adrian didamel ke logo NU sing makan. Kurang lebih itu berapa ya? Pokoknya besar itu. Besar, kurang lebih ya 980 atau 97 besar. Nah, dari rumah saya buka, kemudian saya tambah ke figura. Ya biar jelek hasil kayak sendiri. Jelek tapi hasil sendiri ya senang. Tambah ke kita pasang tim studio. Pasang di dinding di rumah itu, wah saya sawah, saya lihat, saya melihat, saya senang lahir, tapi saya senang, merasa bangga gitu. Nah, kemudian singkatnya masuk ke organisasi Ansor ini. Iya. Kalau untuk di Ansor ini sudah berjalan berapa tahun, sahabat itu? Saya kurang lebih di Ansor itu 2 tahun Mas, 2 tahun. Nah sebelum saya masuk Ansor, saya janji setelah dikasih tahu di mana dan sebagainya, dan saya tanya lagi. Jadi sebelum saya masuk ke Ansor, saya kan juga harus tahu dulu Mas. Masalah Ansor itu apa? Kok logo ini ku Ansor, bentuk ini ku segitiga, dengan gambar bintang, bulan. Terus saya Ansor. Sama yang jelas ini ya kegiatannya apa seperti itu ya. Kegiatan itu nopo, terus berkaitan dengan nopo. Ini saya memang segala sesuatu tidak terburu nih. Orang kusa-kusu, orang kesusu harus dulu. Yang ngerti, yang jelas. Nah, ini tuh biar orang salah kaprah tentang keheguan, tentang kehancuran. Sehingga sekarang sudah mulai ini ya, sahabat itu sudah mulai menemukan istilahnya, oh ini yang saya cari selama ini gitu ya, untuk menuju yang lebih baik gitu ya. Di Ansor ini sepertinya ya cocok, klop gitu ya. Kalau kegiatan yang sudah berjalan di Ansor, ranting ya, ikut ranting. Alhamdulillah saya selama ikut di organisasi Ansor itu banyak Mas. Alhamdulillah. Ya kegiatannya itu jelas kegiatan yang positif ya. Kegiatan yang positif, kegiatan di keagamaan yang jelas berkaitan dengan ibadah. Karena terus terang Mas, merasa kurang segalanya gitu. Aku nih, sholat kurang, ibadah kurang. Pokoknya saya masih kurang, terus terang. Saya masih kurang semuanya. Makanya saya ini kopas. Jadi yang saya selama ini yang saya curahkan dan aku pas inilah yang saya cari. Organisasi yang tulang sih kok kegiatannya itu kegiatan positif, kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan dan ibadah itu Mas. Dan kalau sholat itu kan hukumnya wajib, harus dilakukan ya wajib, harus pura dilakukan ya wajib. Tapi kalau ibadah kan sih berjalan, ya istilahnya di ini ya, Ansor ini ada hablum minallahnya kan kita ya termasuk sholat rukun Islam ini. Kemudian yang
di Ansor ini menemukan yang hablum minanasnya lah ya, yang apa bermanfaat bagi orang lain. Itu juga sebagai ibadah gitu ya. Sehingga ya tetap semangat. Waalaikumsalam. 30 menit telat. Ya. Alhamdulillah. Sudah selesai acara ngajinya. Nggih, nggih mawon mampu. Ini baru cerita-cerita Gus tentang sahabat Yogo ini, cerita tentang perjalanan hidupnya. Oh, Seperti apa Gus? kalau lama ini tadi. Ya sekitar baru 20 menitan ya. Ya mungkin nyambung. Maaf ini telat Pak itu. Sudah direncanakan sebetulnya. Sebetulnya kalau dulu itu sahabat yoga itu kan sebetulnya saya dan sahabat yoga itu sudah mengenal sejak lama. Tapi cuman kurunnya itu yang berbeda. Kalau sahabat yoga kan beliau itu usianya sudah dulu sahabatnya teman kakak saya gitu. Nah, saya waktu itu masih kecil sekali. Mungkin saya baru SD, sahabat yoga sudah berkawan sama kakak saya ini pertama. Ini maksudnya. Jadi termasuk lintas generasi sahabat yoga ini. Ya ini nyambung lagi lah ya sekarang. Alhamdulillah ini. Kalau dulu sebetulnya saya takut kalau dulu. Sahabat yoga itu sering bertemu tapi di pasar ya, pasar Keranggan lah. Di pasar Keranggan. Nah waktu itu saya kalau ketemu sahabat yoga, betul saya itu ada rasa ketakutan sebetulnya, tapi nggak nyangka kalau sekarang sudah bisa menjadi sahabat kita ini, sarang-sarang bersama kita berjuang. Karena dulu itu sering sering tampil di kesenian prapat ya. Saat itu ketika kataman sahabat itu pasti disuruh ayah saya untuk tampil apa itu riok ya. Nah dari situlah saya sering lihat. Tapi nggak nyangka ya ini anugerah yang besar bisa bersama berjuang di Ansor ini ya. Terus lanjut ini tadi ceritanya sahabat Eko dari Ansor terus lagi. Kak Kalilinting nih. Itu setelah masuk di Ansor gitu kan kegiatan-kegiatannya sosial keagamaan masih aktif terus ya sahabat Eko. Bahkan sampai saat ini pun masih semangat ya. Bener ya Gus ya? Iya, masih sing paling semangat ya. Terus memotivasi kita semua. Bahkan malah melebihi seniornya semangatnya. Ya kadang malah bikin sungkan saya juga. Berkat Karena hidayah ini. Iya. Mungkin saking nikmatnya di Ansor itu ya sahabat Eko. Iya. Saya merasa nyaman ya. Merasa nyaman dan sudah bisa menemukan jati diri saya. Nah itu yang bikin saya menjadi Indonesia. Kadang saya saking semangatnya, saya suka lupa rumah. Itu kalau dulu lupa rumah karena masalahnya gitu. Kalau sekarang saya lupa rumah bukan berarti sesuatu enggak gitu. Karena saking asiknya, saking nyamannya. Karena apa? Saya ingin itu mencari doa. Bahkan dibela-belakan ini ya. Kerja pun izin karena ini ya sebetulnya. Menarik sekali ini. Tapi saya juga ya seperti waktu yang penting saya kan bisa waktu ini misalkan kalau saya pas masuk pagi ya saya malamnya bisa ikut kegiatan. Kalau masuk malam ya pagi atau siangnya saya bisa kegiatan tadi supaya dapat semua. Jadi dunianya juga dapat, insya Allah akhiratnya juga dapat dengan Gus. Yang paling berkesan, sahabat Eko, yang paling berkesan selama kegiatan di Ansor ini, baik sosial maupun keagamaan, yang paling klek di hati itu sebelum kegiatan. dilanjut mungkin sudah nganu menceritakan kenapa kok bisa masuk Ansor terus sampai ke itu. Waktu dengan pertama kali di rumah saya itu sejarah dari awalnya ya. Iya itu.
Terus Itu bisa memotivasi semua Iya. teman-teman yang di sana. Sepertama saya masuk Ansor itu ada itu yang ada Itu kan bulan Ramadan kalau nggak Iya, salah. di bulan suci Ramadan terus dia alhamdulillah. Nah saya terus sama sahabat Abian ini berbau kalau gue sama menurut saat ini Oh, sudah kan Iya. dibahas ya. lalu apa ingkang istilah awalan pertama dari lokalisasi dari pemuda itu bersama kau terus saya dulu ini itu apaan itu sebab lalu kau terus Itu kan waktu itu kalau nggak salah cuma 5 orang ya Pak. Iya. Cuma Oh, 5 orang. berawal dari Iya. 5 orang. Iya. Bahkan awalnya itu ada dari Palu tuh 4 orang sebetulnya. Iya. Awal-awal Awal-awal 4 orang. terbentuknya ranting Bentuknya ranting awal Iya. ya kan sudah lama vakum kan itu. Iya. Mungkin sekitar 10 tahun yang yang lalu mungkin Iya. vakumnya. Nah di situ ada cerita menarik. Ada waktu itu ya ada salah satu sahabat yang semangatnya luar biasa. Dan beliau ini sahabat kita yang satu ini dia menyebarkan undangan gitu. ke 4 sahabat yang diundang waktu itu ingin membentuk ranting Ansor Keranggan untuk yang pertama kali selama vakum 10 tahun gitu. Tapi anehnya itu orang yang undang ini nggak datang, nggak hadir ya. Ini kan ikutan bukan Iya, iya. gitu. Disebutkan inisialnya atau tidak nih Gus yang tidak datang? Mungkin sayangnya nggak datang ya di sini. Itu lucu itu. Padahal beliau paling semangat sendiri malah nggak datang. Malah sahabat Yogo ini Sahabat Yogo yang di luar dugaan kami, beliau kok langsung begitu masuk ikut langsung kebetulan itu bulan Ramadan yaitu memang kita memilih bulan yang spesial ya. Bulan Ramadan yang bulan penuh berkah dan di situ banyak aktivitas. Kebetulan setelah kami membentuk terus ada aktivitas starling itu kan keliling ya. Pak Yogo itu nggak pernah absen ini. Saya malah absen 2 kali, Pak Yogo nggak. Ya itu kebentur acara juga di rumah Pak Yogo. Berarti kan benar-benar menikmati ya sahabat Yogo di Ansor ini sehingga bisa istiqomah lah semoga Amin. sampai yang utamanya. Ini sebelumnya sahabat ngopi jangan lupa pastikan untuk like, comment, share dan subscribe podcast ngopi kami sehingga semoga nanti bisa berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Amin amin. Ya, apa? Jauh, kalau rasakan mau Oke Pak Yogo mau kayak kerja di sini. lanjut. Sebatas plong gitu kemarin. Jauh, sakit, motivasi yang cara-cara keluarkan saling tinggal yang kau Gus. Iya. Di Gustav paling telah dari Nah setelah saya masuk ke Ansor itu saya mengatakan saya Pak Yogo mau masuk ke Ansoran. Oh siap. Ajeng gaulok Mas Abian, sahabat Abian. Ya kebetulan itu saya ditimali karena rumah saya dekat dengan para kiai, para alim, para ulama, para sebagainya. Itu ya. Ajeng gaulok kebetulan itu ditimali. Jadi pertama kali saya masuk ke Ansor, alhamdulillah itu di bulan yang penuh keberkahan, di bulan suci Ramadan. Saya ditimbali oleh beliau, Gus Naji, untuk berbuka puasa bersama. Nah itu. Iya. Awalnya itu. Iya, awalnya. Di situ ternyata alhamdulillah mereka sahabat-sahabat Ansor yang dikasih undangan, ternyata itu saya udah kenal semua. Itu. Terus terang, sebelum saya mau berangkat itu saya dari rumah aku harus deg-degan Mas. Yus nolong ya, mau kawan. Lo suka keluar dari deg-degan, deg-degan, waduh. Aku berpuluh tua, berapa? Ini milik siapa Pak Askar? Ini bagus. Kamu. Ojo apa pesawat soalnya dalam ya ini aku juga piye nunggu koyo misalnya sepatutnya saya pikir ya enggak jauh dapat beli ya enggak ya alhamdulillah Antara minder, grogi ya dan sebagainya sebagainya. setelah saya masuk Tamuradul ya. ya diajak sama sahabat kalian masuk ditimbali oleh beliau Gus Ngaji juga alhamdulillah saya nggak jadi minder ternyata Sebetulnya rekan-rekan yang lain juga minder Pak. Taman jenengan. dari Kamu situ berat sekali. iya, Terus lanjut Pak. itu
kenal semua. Minder dalam tanda kutip ya. Dan itu masa lalu kan Iya. kita sudah mengenal Pak Yoga. Jadi saya mendapat menjadi tambah semangat lagi. Nah, di sambil menunggu berbuka puasa kita ngobrol, sharing, lajeng apa, langsung ngobrol. Nah, di situ saya kan sebenarnya sudah kenal lama sama beliau cuma ya jadi sudah untuk Urut usianya ya. usianya ya malah sama beliau sebelum jauh ingkang majeng itu Almarhum, ya. almarhum Mas Yufron itu saya kenal akrab. Iya, berarti Kalau Pak lintas Yai generasi ya Gus ya. Gus Tato itu udah undi saya punya, Iya. udah undi saya. Nah, alhamdulillah ini Nyambung. nyambung gitu. Nah, saya Jalannya Bapak ketika diceritakan oleh beliau, kemudian saya terus kapan-kapan dulu oh gitu sih ya. Nah, saya juga kembali lagi, saya juga kesempatan ini beliau sudah sebagai lagi belum tenang ya. Menurut saya alhamdulillah di mata Allah itu semua sama, dia tidak memandang dari itu. Iya. Dan alhamdulillah semangat menurut hati saya sering soal silaturahim, terus saya sering tanya sebagainya, ya sering karena saya itu yang merasa kalau itu berdoa awal mungkin, tapi saya punya semangat, saya ingin tahu, anjing ngobrol sering dikasih wejangan, si pengertian sama beliau, alhamdulillah, nah saya tambah semangat, jadi saya ngobrol tak ada yang ngaus Gus, dan itu saya masuk di Ancol, Sekarang istiqomah kan. amin Gus, memang pertama saya di Ancol itu 5 personil, 5 anggota, ya 5 anggota. Kalau satu itu tadi. Nah, ini Gus Ngaji, terus sebagai ketua ranting dan Mas Arya, Rajin Jenengan, Mas Agung dan Mas Anas. Alhamdulillah dari 5 anggota 5 personil itu, ya saya juga saya juga ikut hidup. Saya mendapatkan dorongan dari keluarga ini. Saya minta istri saya, alhamdulillah istri saya memberikan penuh semangat, mendukung penuh. penuh dengan semua kegiatan saya di kantoran. Karena kegiatannya jelas kegiatan yang positif, kegiatan perjuangan keagamaan beda dari ibadah. Alhamdulillah, ya. Jadi walaupun saya itu tidak pulang, walaupun misalnya saya masuk malam ya pulang pagi, saya langsung ada kegiatan saya berangkat masuk masuk pagi pulang malam. Alhamdulillah. Pamitnya itu enggak sulit-sulit nih. Enggak. Susah nih. Istri saya, oh ya, Kalau bilang ansoran ya, gitu alhamdulillah. ya. Istri saya memberikan dukungan, support, semangat. Saya syukuri. Saya punya, ya bukan masalah saling ya, tapi dengan semangat yang karena atau kegiatan yang positif, terutama dan alhamdulillah istri saya mendukung dan saya tambah semangat. Itu. Kalau fisiknya kalah sama Pak Yoga. Bagus gitu. Pak Yoga itu ketika habis pulang dari kerja, padahal kan itu beliau itu 1 hari nggak tidur ya. Tapi kalau kita malamnya kegiatan, paginya nggak bisa untuk mengikuti kegiatan. Tapi kalau Pak Yoga full, bahkan 2 hari belum tidur itu biasa. Kalau toh itu kegiatan Ansor, pasti beliau yang paling datang paling Awal. pertama kali. Iya, alhamdulillah. Sampai sekarang ini nggak ada yang kuat. Bagi Mirawon hari ini Ayo selamat sehat dan dan seni. sangat memotivasi bagi teman-teman sahabat yang lain. Kemudian tadi Gus untuk menyambung Iya. Pak Yoga perjalanannya ini kan istilahnya mendapat hidayah. Iya, iya. Memang seperti apa Gus hidayah ini memang datangnya memang tidak terduga atau bagaimana ya? Hidayah itu hidayah itu kalau ada orang mengatakan kesempatan itu tidak akan pernah datang kedua kali. Tapi sebetulnya kesempatan itu akan tetap datang berkali-kali bagi mereka yang berusaha tetap untuk berbenah diri untuk menjadi yang lebih baik. Itu tidak hanya lingkup keagamaan ya. Lingkupnya yaitu kerjaan juga seperti itu. Jodoh misalkan, mencari jodoh juga seperti itu. Apalagi untuk mencari sifatnya di sini keagamaan. Siapa saja seseorang yang di situ berusaha, meskipun hari ini mungkin besok terus mesti berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri untuk menjadi yang lebih baik, pasti dia di kemudian hari akan mendapatkan sesuatu yang baik. Meskipun ada sebuah cerita bahwasanya seorang wanita tuna susila
cerita dari dalam kitab. Itu orang itu ketika wanita tersebut pulang dari diskotik, pulang kemudian menemukan seekor anjing di situ kehausan. Nah, wanita tadi terus berinisiatif ingin memberikan minum kepada anjing tersebut. Kebetulan di situ tidak ada wadah. Lalu kemudian dia melepas sepatu jendet. Sepatu jendet itu kan bisa dibuat naruh air. Buat hidup gayung. Terus lalu kemudian wanita tersebut menggayung air untuk diminumkan kepada anjing yang kehausan tadi. Nah, disitulah Allah memberikan hidayah. Bahkan dia matinya saja husnul khotimah. Berarti kata lain, hidayah itu tetap akan datang bagi mereka yang tetap memberikan kebaikan bagi seluruh makhluk hidupnya ada di muka bumi. Tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan seperti tadi, wanita pun juga bisa masuk surga lantaran hal yang sepele. Bahkan itu anjing gitu ya. Anjing yang ada sebagian orang di situ benci sekali pada anjing. Berarti intinya kan tinggal kita menangkap kesempatan itu ya. Mau atau tidak berubah. Untuk pintu hidayah ini selalu terbuka lebar. Bahkan di situ liman Allah, bagi siapa saja seseorang atau orang siapa saja yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, disitulah Allah akan memberikan hidayah. Tapi ya jangan terus lantas kita meniru perempuan tadi ya. Karena memang backgroundnya kan dia cuma sebatas mendapatkan sesuatu kebaikan dari waktu itu. Tapi yang jelas upaya inilah, jangan terus kita berhenti untuk berupaya kebaikan. Kayak tadi kan yang diceritakan sahabat Yogo ini kan seperti putus asa gitu ya sahabat Yogo ya. Di saat di dunia hitam tadi itu kelam itu kan sepertinya tidak ada bayangan untuk kembali ke jalan yang lurus gitu ya. Cuman Allah memberikan hidayah lewat logo bendera. Logo NU ya. Sehingga diambil kesempatannya itu untuk berubah ya, sehingga jati dirinya ini dapat. Ya unik, termasuknya unik perjalanannya sahabat Yoga ini unik sekali ya. Ya itu cuma lantaran pengen punya emblem NU. Lalu terus ada seorang sahabat dari kita terus menjembatani untuk masuk ke Ansor. Dulunya mungkin tidak terlintas kan Pak Yoga. Betul nih. Egois, bingung kan? Apa pribun dan sebagainya itu terus sempat mutung, sempat dan sebagainya itu. Jauh nggak rasakan ya. Saat sembolipun pulau pangakan kalian beliau juga dipangakan dari Pak Kiai Furqon, Pak Kiai Sukon, Pak Kiai tidak sebagainya. Jadi kalau sama beliau sudah ketepang cuma ya alhamdulillah ternyata saya masuk di Ansor itu ternyata saya disambut dengan baik, dengan senyum. Ya itu saya menjadi tambah semangat, terus sudah jadi putus asa saya gitu. Nah setelah saya sudah dikasih tahu tentang PNU-an tentang saya, dan saya sama beliau sama Pak Kiai Furqon saya dikestakan untuk PKD dulu saya PKD dan PKP. Berarti sudah dua-duanya melalui jenjang tahapan pendidikan yang memang resmi NU sekarang. Walaupun saya itu sebenarnya tidak mudah tapi beliau sudah dengan mangkat kelas aku penting mangkat seneng itu siap. Alhamdulillah saya sendiri dahulu sampai sama beliau itu Pak Furqon malam sore ini masih itu siap. Alhamdulillah dengan itu setelah saya pindah di PKP itu walaupun pernah juga walaupun karena niat saya niat hijrah berberita mendalam dan sebagainya. Nah yang menjadi terharu dan terkesan saya di PKD dan PKP
itu banyak Soto mana ini Gus? banyaknya itu. biasa Temanggungan Itu yang saya bilang itu mas. Wonten bayat itu ini bagus. Ya terus Berarti di yang di akhir itu ya ada bayat. karena kalau menurut saya gini jauh, menurut saya itu bayat itu kan disumpah. Iya. Jadi nggak main-main gitu. Karena semua tanpa hidayah Allah itu nggak mungkin. Ya seperti saya, alhamdulillah saya itu kalau tidak mendapatkan hidayah mungkin tidak seperti saya yang sekarang. Iya. Gitu. Saya bisa masuk ke Ansor, saya berdiri semua kegiatan, tepang kali para kiai, kali bapak itu. Beliau itu sakit pondok, sakit itu saya syukuri alhamdulillah. Suatu anugerah, suatu hidayah yang saya syukuri alhamdulillah itu. Jadi betul-betul saya beri dan sesyukur-syukurnya. Yang ini Gus, yang menarik kan tadi di Sowan Poro Yai ini kan tanggapan pertama disambut dengan hangat, kemudian senyum. Ini berarti kan karakter kiai-kiai ulama-ulama kita NU ini memang dari situ saja sudah mengademkan ya apa mendinginkan suasana gitu. Insya Allah semuanya kalau kita merunut Kiai NU, Insya Allah semua seperti itu. Rahmatan lil alamin lah gitu ya kan. Semua saja ingin diayomi gitu. Semua saja ingin diayomi. Dan Ada itu ya, yang makalah apa itu yang apa memandang umat ini dengan kasih sayang. rahmah ini ya. Diaini rahmah. Artinya apa? Artinya bahwasanya kita itu memandang keburukan saja, jangan sampai kita menyalahkan orangnya, tapi salahkanlah dzatiyah barangnya, bukan orangnya. Kalau orangnya kan suatu saat pasti insya Allah dia akan berubah. Bisa jadi berubah. Ya itu tadi upaya kita tetap ingin berubah atau tidak kan? Ya namanya memang manusia itu kersane Gusti Allah. Dia akan berubah atau tidak, monggo kerso. Allah cuman memberikan batasan-batasan. Ini loh sesuatu yang buruk, ini ya baik. Monggo silakan makhluk saya mencarilah jati diri untuk diarahkan yang baik. Tapi kalau tidak mau ya mau apa lagi, Allah pasti akan memberikan dia ke hal yang buruk pula, yaitu neraka. Karena kan setiap bagus kalau kan sabun di media jenengan kesempatan itu datangnya 1 hingga 2 kali. Jadi setiap ada kemauan, kelihatan itu insya Allah. Jadi kalau pribadi saya, jamnya ada kelihatan di bisa kita minatnya, berdekati, berkoordinasi dengan yang saya masuk di Ansor, saya tidak dipaksa, tidak ada yang memaksa, tidak dibaca, tidak terpaksa. Memang betul-betul hati saya gitu. Jadi betul-betul dari kerentak hati nurani saya. Saya tidak dipaksa, tidak memaksa dan tidak. Alhamdulillah setelah saya masuk ke Ansor, tadinya cuma 5 anggota musik. Alhamdulillah itu hidayah Allah, seizin Allah menjadi 23. Terus saya bisa merekrut teman-teman, saudara, tokoh-tokoh pelajar sakit itu ada seperti Pak Wanto, Mas Fedi, kemudian dia itu, sahabat-sahabat yang lain itu bisa masuk. Itu juga suatu ini berkait Pak. Kalau ini berkait Pak Masa, kalau Pak itu berkait Ramadan. Jadi waktu untuk yang saya di kegiatan itu, kenapa saya merasa nyaman, kenapa saya sangat tertarik, kemudian saking kesemangatan saya. Itu karena di kegiatan itu waktu ada itu yang saya bikin dan jelas kegiatannya kan kegiatan keagamaan betul, seperti tibaan, kemudian tasarupan, santunan anak yatim, kemudian ngaji, kemudian ziarah kubur. Nah itu yang membuat saya kenapa pas, karena saya orang Jawa, jadi Jawa itu. Nah kemudian setelah waktu pertama saya masuk di bulan suci Ramadan itu oleh beliau, itu pertama saya masuk kegiatan paling terawih keliling itu. Terawih keliling. Ya itu, nah itu. Dan hari dengan berjalannya waktu, hari Jumat dan sebagainya sampai sekarang, alhamdulillah semua kegiatan saya ikuti. Di selapanan, hujatan,
Terus alhamdulillah saya bisa mengikuti dengan bisa membagi waktu ya, supaya saya punya tanggung jawab untuk mencari nafkah, karena saya juga punya tanggung jawab untuk nafkah saya juga tetap saya bisa jalani untuk beribadah saja. Nah kemudian ya gini, itu karena kalau orang Jawa ya istilahnya koncean atau kupasan. Makanya segala sesuatu itu kan ya pasti ada arti dan makna. Itu kalau kupasan saya. Ansor itu di rumah saya sambil renungkan. Ansor terdiri dari 5 huruf. Ansor, A-nya ada pasor. M itu ngarah makalah. Kemudian S sopan santun. O itu orang sombong. R rendah diri. Itu kan masuk semua. Nah itu istilah menarik ini. itu yang saya pas. Jadi dari nganu ya apa di renungan itu pas itu ada pasar ya pasar hanya itu ada pasar N-nya itu ngalah makalah S sopan santun boleh olah sombong itu kan masuk semua ya nah kemudian itu kalau saya orang Jawa kan gitu harus pengen orang Jawa totok romo bagus pasar orang itu kalau sudah pakai itu kembali lagi karena kita orang Jawa nih orang saya Jawa jadi saya jadi totok romo bagus pasar itu etika dan sebagainya. Nah agama saya agama Rasul itu agama Islam. Jadi karena saya tuh merasa bahwa saya itu masih kurang segalanya ini manusia tidak lepas dari kekurangan, kegelapan dan kesatuan dosa. Ya insya Allah saya punya keyakinan. Mungkin dengan cara ini saya beribadah dengan apa itu insya Allah sama seperti mungkin saya ingin seperti beliau. Mungkin belum mampu, bukan tidak mampu ya. Kalau tidak mampu berarti tidak ada harapan. Tapi kalau belum kan masih punya harapan. Selama berarti masih berusaha. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Masalah orang itu tadi ada kemauan, ya, betul-betul mau berbuat. Sehingga kesimpulannya sudah ini ya. Dengan Ansor ini sudah banyak perubahan yang dirasakan gitu. Iya, saya masa itu. Itu tadi tentunya di dalam hal yang kebaikan. Ketika ada rasa ayam gitu Pak ya. Iya, bagus nih. Boleh yuk. Ketenangan jiwanya. Iya, benar aja. Apa ketika ini para ya itu para ulama para Indonesia mungkin sebelum malih Indonesia bukanlah organisasi mereka, bukanlah organisasi kecil, tapi mendunia. Jauh kalau sakit, mata sakit ini, saya beliau dan diberikan dan sebagainya. Apalagi Mbak Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama sepuh, kiai sepuh, para sesepuh, sepuh kesepuhan yang tokoh-tokoh yang sepuh ya cuma Mbak di sini. Sopo sing gelem ngopeni itu tak anggap santriku. Sopo sing gelem ngopeni itu tak tukake sekolah itu. Itu yang saya jadi motivasinya ya. Ya itu. Makanya saya punya keinginan dengan saya masuknya ke Ansor dengan kegiatan-kegiatan keagamaan ini merawat pondok besarnya Pak Hasyim Asy'ari. Jadi itu saya, insya Allah saya sama. Walaupun saya belum mampu seperti beliau, kan? Tapi tetap statusnya santri. Sama-sama santri. Walaupun saya tidak mondok dengan bidangnya masing-masing kan. Kalau saya kan jelasin, saya cukup jelas mondok mas, tapi mondok di pasar. Sangat menginspirasi sekali cerita ngobrol podcast pada malam hari, tapi keterbatasan waktu sahabat Joko, kapan-kapan bisa ngobrol lagi, ngopi bareng lagi, tentunya dengan obrolan yang berbeda ya sahabat Joko yang mulai lagi. Untuk ini Gus, kesimpulan closing dari perjalanannya sahabat Joko ini bisa diambil hikmahnya seperti apa Gus untuk closing malam hari ini? Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kesempatan orang itu tidak ada batasnya sebetulnya. Siapa saja itu masih punya potensi untuk berbuat baik. Bahkan orang itu sebetulnya jangan kita memandang awalnya. Misal orang itu awalnya baik. Ada kan cerita seorang ulama besar, Barseso namanya itu. Barseso itu punya santri puluhan ribu. Bahkan beliau juga sekali ahli ibadah, punya banyak santri, bahkan saktinya luar biasa.
dia ahli mujadah, ahli tirakat, ahli apa, ahli puasa dan lain sebagainya, sujud malam. Tapi pada akhirnya terbujuk rayan setan, akhirnya beliau mati suul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Nah, maka dari itu kita pandanglah orang itu ketika mereka melakukan kemaksiatan besar, jangan lantas kita serta-merta menyalahkan, terus menuduh, terus menjustifikasi. Ini pasti orang itu suul khotimah. Jangan berpikiran seperti itu. Orang banyak punya kesempatan yang besar. Bahkan ada, ini cerita sebenarnya panjang, tapi ini saya singkatnya. Ada seorang dulu dalam kitab Al-Solihin itu diceritakan ada orang pembunuh. Beliau itu membunuh 99 orang. Lalu orang tersebut ingin bertobat, istrinya ingin menebus dosa. Itu bagaimana caranya? Lantas orang tadi berjalan mencari guru, bertemulah dengan seorang pendeta. Dia curhat, saya ingin berubah, saya ingin bertobat, apakah dosa saya ini masih bisa diampuni? Lantas pendeta tadi bilang, kamu tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Lalu orang tadi karena dia geram, berarti hidup saya sudah muspro, bahasa muspro, tidak ada harapan lagi. Ya, jadi yang lebih baik. Jadi yang lebih baik. Justru malah orang tadi, pendeta tadi malah dibunuh sekalian. Nah terus dia jalan lagi mencari sosok panutan lagi, menemukanlah seorang ulama. Di situ dia curhat lagi, saya sudah membunuh 100 orang, sudah genap 100 orang. Lantas apakah saya itu masih bisa diampuni dosa saya? Apakah saya berpotensi masuk surga? Lantas kiai tadi bilang, kamu masih bisa diampuni dosa-dosa apabila kamu menghilangkan atau mempunyai rasa taubat yang betul-betul tobat nasoha ya, tobat nasoha, tidak akan mengulangi lagi. Dia sudah punya etik atau berprinsip, saya tidak akan melakukan lagi keburukan-keburukan yang sudah dia lakukan. Lalu ulama tadi bilang, sekarang jauhilah tempat yang di situ banyak kemaksiatan. Carilah tempat di sana, sebuah tempat yang di situ tempat yang maju akan budaya Islam. Lalu orang tadi berjalan menuju sebuah tempat yang baik. Di tengah perjalanan ternyata orang tadi karena kehausan, kelaparan meninggal dunia. Nah disitulah ada malaikat adab dan malaikat rahmat berebut. Yang malaikat adab ingin membawa dia masuk neraka, yang malaikat rahmat ingin membawa dia masuk surga. Nah disitulah ada perdebatan antara dua malaikat tadi. Lantas karena tidak ada keputusan di situ, datanglah malaikat yang memisah di situ, wasitnya. Ini apakah ini akan saya bawa ke neraka, ini akan bawa ke surga? Lalu malaikat yang memisah tadi, kita ukur saja seberapa jarak jauh, sudah berapa meter menuju ke kebaikan. Antara kebaikan dan keburukan itu banyakkan mana, panjang mana. Ternyata di sini telah diukur banyakkan yang sudah mendekati yang kebaikan. Maka disitulah orang tadi dimasukkan ke surga oleh malaikat rahmat. Artinya apa? Artinya bahwasanya semua orang itu pasti punya peluang besar untuk merubah kehidupan dirinya sendiri dari keburukan menuju kebaikan. Maka dari itu kita sendiri jangan terus serta-merta kita sudah baik, jangan. Ini malah salah. Maka dari itu kita tetap terus berbenah diri, meskipun kita sekarang sudah melakukan kebaikan, tapi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan terus menerus, karena belum tentu kita itu akan dimasukkan ke surga yang dinilai yaitu pada akhir hayatnya, yaitu husnul khotimah. Kalau awal baik belum tentu akhirnya baik, awalnya buruk belum tentu akhirnya buruk. Nah disinilah rahmat Gusti Allah itu begitu besar sekali. Maka ulama kita juga mengajarkan seperti itu. Marilah kita memandang teman-teman kita yang ada di luar, yang secara logika kasat mata mereka itu pelaku maksiat,
dengan pandangan apa? Biaini rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Kasih sayang. Marilah kita rangkul mereka semua untuk bisa menjadi yang lebih baik. Terima kasih sekali rawuhnya Gus, sahabat Ego. Sangat menginspirasi sekali untuk sahabat ngopi pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Menyimpulkan bahwa hidayah itu terbuka lebar, Allah membuka hidayah lebar, tinggal kita yang bagaimana untuk menyambut kesempatan itu untuk menjadi yang lebih baik. Podcast malam hari ini kita cukupkan sekian. Ketemu lagi di podcast selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik. Sebelum saya tutup, pastikan sahabat ngopi subscribe channel podcast ngopi ini agar semakin berkembang dan bermanfaat. Saya akhiri, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lek